Like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membahas mengenai noun. Noun itu merupakan kata benda. Kemudian noun ada terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan wujud, kemudian berdasarkan jumlah, dan ketiga berdasarkan jenis kelamin. Mari kita bahas satu-satu, dimulai dari berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud itu ada 2. Pertama disebut concrete noun, satu lagi ada abstract noun. Concrete noun itu merupakan noun yang berwujud atau kata benda yang berwujud. Kata bendanya dapat diindra oleh kelima indra kita. Seperti bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan, bisa dipegang. Seperti itu. Lalu ada abstract noun. Abstract noun ini tidak berwujud dan tidak dapat diindra. Tidak bisa dirasakan, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat oleh kelima panca indra kita. Pertama kita bahas mengenai concrete noun dulu ya. Concrete noun yang berwujud ini terbagi ke dalam beberapa klasifikasi. Ada yang disebut common noun. Common noun ini merupakan kata benda sehari-hari. Contohnya seperti people, place, book. Lalu kemudian ada proper noun. Proper noun ini merupakan nama kebangsaan, suku, agama. Contohnya nama Yusuf, agama Islam, kemudian ocean. Lalu yang ketiga ada material noun. Material noun ini merupakan dari material, zat, kemudian bahan dasar. Contohnya merupakan water, sugar, wood. Lalu yang terakhir, yang termasuk concrete noun, merupakan collective noun. Collect, yaitu kelompok atau kumpulan. Contohnya army, class, club, family juga masuk dalam bagian collective noun karena ada suatu kumpulan di dalamnya. Kemudian kita masuk abstract noun. Tadi sebelumnya concrete noun. Abstract noun ini dan concrete noun ini keduanya itu dimasukkan ke dalam berdasarkan wujud ya. Nah, abstract noun ini tidak berwujud atau tidak dapat diindra. Mungkin dapat dirasakan. Contohnya seperti love. Di sini ada practice sentence. Kita lihat, kita coba memperhatikan sebuah kalimat ya, agar kita dapat membedakan apa-apa saja yang masuk ke dalam kategori dari noun yang berwujud gitu ya. Di sini ada keterangan in my class at Oxford University. I have many friends. My best friend is Lala. Nah, di sini kita lihat my class itu disebut sebagai common noun. Tadi common noun apa? Common noun itu merupakan kata benda sehari-hari. Kata benda ya sehari-hari pada umumnya. Kemudian ada Oxford University. Ini adalah proper noun. Tadi proper noun apa ya? Proper noun itu salah satunya merupakan sebuah nama atau bisa kebangsaan, suku, agama. Nah, di sini Oxford ini termasuk kategori nama pada proper noun. Lalu selanjutnya friends. Friends ini disebut common noun. Dan Lala ini nama ya, nama seseorang. Maka dia masuk ke dalam kategori proper noun. Nah, sekarang sudah bisa dengan jelas jika ada contoh kalimat seperti ini bisa membedakan mana yang dalam pada klasifikasi common noun dan mana yang pada klasifikasi proper noun. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian berdasarkan jumlah. Noun itu ada yang bisa dihitung, yang disebut countable noun, dan tidak bisa dihitung. Kata bendanya nggak bisa dihitung. Itu disebut uncountable noun. Penjelasan dari uncountable noun yang bisa dihitung, sehingga memiliki bentuk singular atau plural. Singular itu tunggal, dan plural itu merupakan jamak. Countable ini memiliki perubahan. Bisa reguler, bisa juga irregular. Lanjut, di sini kita bisa lihat itu perubahan noun secara reguler. Perubahan dari tunggal ke jamak karena plural. Kita lihat di sini satu-satu cara merubah regular plural noun. Yang pertama penambahan s pada kata benda tunggal. Book ditambahkan s jadi books, hand ditambahkan s jadi hands,
table ditambahkan S jadi tables. Yang kedua, ada cara penambahan IS pada kata benda berakhiran huruf O, S, X, Z, C, H, dan SH. Biasanya hero itu untuk tunggal, bus itu tunggal, box tunggal. Nah, untuk dijadikan pluralnya bagaimana? Karena diakhiri huruf O, maka ditambahkan IS, jadi hero atau heroes. Lalu ada bus. Busnya tunggal, bila ingin menjadi jamak itu menjadi buses. Kemudian box, bila ingin menjadi jamak menjadi boxes. Kemudian ada quizzes, dances, brushes. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada peraturan. Jika Y didahului huruf mati, maka Y diubah menjadi I dan ditambahkan I, ES. Contohnya, baby. Babynya ini tunggal, bila ingin jamak menjadi babies. Ada fly, fly-nya tunggal, jamaknya flies. Lalu selanjutnya, ada aturan jika ada kata benda berakhiran Q, U, Y, maka Y-nya diubah menjadi I plus ES. Seperti contohnya, colloquium menjadi colloquious. Lalu, jika Y didahului huruf hidup, maka hanya ditambahkan S. Next, ubah F atau FE menjadi VES. Mari kita lihat contohnya lagi. Calf menjadi calves. Half menjadi halves. Life menjadi lives. Lalu ada penambahan S pada kata utama jika kata benda tersebut compound noun. Contohnya, court martial menjadi courts martial. Yang ditambahkan S-nya itu hanya di pada kata utama. Yang court martialnya tetap ya. Lalu ada father-in-law. Seperti sebelumnya, sama aturannya, yang ditambahkan S hanya di fathers-in-law. Fathers. Selanjutnya ada perubahan irregular plural noun. Memiliki beberapa aturan untuk merubah dari tunggal menjadi jamak. Aturan pertama, bila pemberian en atau en untuk menjamak. Contohnya bisa dilihat pada kata child. Dijamak menjadi children. Yang kedua, perubahan huruf vokal di dalam. Bila tunggalnya foot, maka jamaknya fit. Ada contoh lainnya seperti man, main. Kemudian ada kata benda gabungan atau disebut compound nouns. Yang kata pertama dan keduanya jamak. Contohnya seperti man servant. Jamaknya main servants. Mainnya dirubah, lalu servantnya juga ikutan diubah ya. Bisa dilihat itu ada penambahan S di belakang servant, kata servant. Lalu aturan ketiga, bila bentuk jamak sama dengan bentuk tunggalnya. Dear, tunggalnya jamaknya juga dear. Fish tunggalnya jamaknya juga fish. Lalu ada bentuk jamak atau tunggalnya ditambahkan S. Sama-sama ditambah S nih, jamak dan tunggalnya. Series, tunggal, jamak pun juga series. Sama-sama ada penambahan S keduanya, baik tunggal maupun jamaknya. Lalu ada tunggal, bahasa asingnya, lalu jamak kembali ke bahasa asli. Seperti alumnus. Alumnus bahasa asing ya, tunggal ya, kemudian jamak dijamakan menjadi alumni. Alumni ini kembali lagi menjadi bahasa asli. Alumni ini merupakan bahasa Latin. Lalu ada bahasa Yunani, contohnya analis menjadi analysis. Ya, analysis ini ditunggal, analisis ini di jamak, balik lagi ke bahasa asli. Selesai untuk pembahasan mengenai countable. Lalu kita membahas mengenai uncountable. Merupakan noun yang tidak bisa dihitung, sehingga hanya memiliki bentuk singular atau tunggal. Meski diikuti kata banyak. Seperti some, much, dan lain sebagainya. Di sini ada note ya. Bila untuk mengukur uncountable noun butuh takaran partitif. Kita coba lihat di sini ada kalimat contohnya. A glass
of water. Kemudian 2 glass of water. Sini ada takarannya ya. A glass atau 2 glass. Nah, ini macam-macam yang merupakan bagian dari uncountable noun atau noun yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dirasakan oleh panca indera kita. Sini ada listnya. Ada benda cair, contohnya blood, milk, kemudian benda kecil, rice, salt, kemudian benda padat, cheese, gold, benda abstrak, beauty, fun, benda gas, air, nitrogen, lalu fenomena alam, fire, rain, dan ke bawahnya masih banyak lagi ya. Bisa dibaca, dipahami satu-satu. Sampai pada rekreasi, ada tenis, soccer. Ini juga masuk ke dalam bagian uncountable noun yang tidak bisa dihitung. Ini catatan besarnya. Ketika menjadi subject of verb, aturan penggunaan uncountable noun sama dengan singular countable noun. Contohnya, the water is hot. Nah, pakai menggunakan is. Menggunakan singular karena the water adalah uncountable noun. Nah, ini sudah masuk kepada bagian jenis dari noun. Tadi sudah membahas berdasarkan jumlah, kemudian berdasarkan wujud. Yang terakhir ini berdasarkan jenis kelamin atau gender. Ini ada feminim, gender. Bisa dikatakan ini perempuan ya, atau mother, daughter itu feminim, kemudian maskulin, the father, son. Lalu ada common gender seperti baby, cat, child. Lalu ada neutral gender, money, fox. Nah, itu netral. Biasanya ini netral untuk hewan. Bisa juga hewan dan benda. Ya, sudah itu dulu pembahasan kita. Semuanya sudah kita bahas satu-satu. Semoga bermanfaat untuk pembahasan sebelumnya. Terima kasih.